Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Di sini nama saya Muhammad Zulkifli, NIM T 2018-1096. Kalian bisa panggil saya Pak Zul. Jadi di sini kita akan belajar bareng-bareng pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah, bab yang ke-6 yaitu kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentu saja barokah. Al-Fatihah. Baik, sudah selesai. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Jadi, Al-Quran ini sebelum berbentuk seperti buku yang seperti kita lihat sekarang, atau bahkan yang berbentuk digital yang ada di gadget kalian, pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman sahabat-sahabat Nabi, Al-Quran itu terdiri dari beberapa lembar atau yang biasa kita kenal sebagai suhuf. Nah, dari beberapa suhuf tadi dijadikan satu menjadi sebuah kitab Al-Quran yang seperti sekarang yang kita lihat dan kita baca saat ini. Yang pertama, kita akan membahas komposisi dan pembagian Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas kemukjizatan dari Al-Quran. Mulai dari lautan yang terpisah, kemudian ada gunung berapi di bawah laut, kemudian ada juga sungai yang ada di bawah laut. Sekarang kita akan membahas komposisi dan pembagian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan secara umum ada 6.666 ayat. Tetapi di sini, menurut riwayat Imam Hafs, ada 6.236 ayat suci Al-Quran. Kemudian, ada juga menurut riwayat Ad-Dur, yaitu 6.262 ayat suci Al-Quran. Atau ada yang berbeda lagi, yaitu menurut riwayat Warsi, berjumlah 6.214 ayat suci Al-Quran. Nah, mengapa secara umum Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Jadi pembagian juz ini tujuannya adalah agar memudahkan para qori-qori'ah untuk menuntaskan bacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari atau 1 bulan. Terdapat pembagian Al-Quran yang biasa disebut sebagai manzil. Ada juga adapun manzil itu bisa diartikan sebagai tempat istirahat. Secara istilah, manzil ini merupakan pembagian pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penghataman Al-Quran selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, manzil ini terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama, juz 1 sampai 6, yaitu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Kemudian manzil yang kedua yaitu juz 6 sampai 11 yang terdiri atas mulai dari Al-Maidah sampai dengan surat At-Taubah. Kemudian manzil yang ketiga juz 11 sampai 14 mulai dari surat Yunus sampai An-Nahl. Dan yang terakhir, kita langsung ke yang terakhir, yaitu manzil yang ketujuh,
ada juz 26 sampai 30, mulai surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Nah, setelah kita membahas komposisi dan pembagian Al-Qur'an, kita langsung saja ke materi yang kedua. Submateri yang kedua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Jadi secara umum ayat Makkiyah ini merupakan ayat-ayat Allah yang turun atau yang diwahyukan di kota Mekah, atau menurut para ulama, ayat-ayat Makkiyah itu ayat yang diterima sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa Makkiyah itu ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah di kota Mekah meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum berhijrah. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah, ya ayat yang turun secara umum, ayat yang turun atau yang diwahyukan di kota Madinah, atau lebih tepatnya diterima setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri ayat Makkiyah. Di antaranya surat-suratnya itu pendek, kemudian ayat-ayatnya juga pendek, membahas prinsip keimanan dan akhlak, dan juga ada ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca ataupun pendengarnya untuk melakukan sujud atau yang biasa kita kenal sebagai ayat sajadah. Tuh. Dan mulai beberapa kisah-kisah Nabi dan juga umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di gambar yang sudah disediakan. Kemudian ciri-ciri ayat Madaniyah, yaitu surat dan ayatnya itu panjang-panjang. Kemudian ada surat yang berisi izin untuk berperang dan juga hukum-hukumnya. Kemudian ada rincian hukum mulai dari ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan juga hubungan antar negara. Kemudian penyebutan tentang kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Kemudian ada juga penyebutan tentang ahli kitab dan lain-lain sebagainya. Oh iya, satu lagi, saya akan memberikan contoh surat yang turun di kota Mekah, yaitu ada surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan juga surat Al-Falaq, atau yang biasa kita kenal dengan surat Kulhu. Kemudian surat-surat yang turun di kota Madinah, contohnya yaitu surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Ya, sebelum kita beranjak ke submateri selanjutnya, mungkin kalau kalian memiliki pertanyaan ataupun unek-unek, silakan kalian catat dulu, kalian tulis dulu. Kemudian nanti bisa disampaikan di akhir sesi pembelajaran. Baik, kita lanjutkan, yaitu pembahasan selanjutnya ada makro atau ruku. Kenapa disebut ruku? Sebelum kita membahas makro itu apa? Mengapa makro itu bisa juga disebut ruku? Karena ruku ini dinisbatkan kepada ruku sholat. Karena dahulu biasanya dibaca setelah Al-Fatihah sebelum ruku pada waktu sholat. Jadi makro ini merupakan sub pembahasan yang ada dalam Al-Quran, yang Al-Qurannya itu Al-Quran model lama. Biasanya ditandai dengan huruf ain di sebelah kiri ataupun kanan halaman Al-Quran. Nah, makanya bisa disebut sebagai ruku, karena sebelum
ruku dan setelah membaca surat Al-Fatihah, itu ayatnya biasanya ayat atau surat yang ada makroknya itu dibacakan seperti itu. Dan setiap makro atau ruku ini biasanya berisi satu sub pembahasan tertentu. Misalnya pembahasan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, lafaz basmalah. Lafaz basmalah ini merupakan pembuka ataupun awalan dari semua surat. Selain surat At-Taubah loh ya. Karena surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Walaupun demikian, terdapat 114 lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah 114 surat. Bahkan di surat An-Naml pun lafaz ini disebut 2 kali. Yaitu pada bagian pembuka surat serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Yang terakhir ada mu'jam atau kamus kumpulan. Jadi, untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu istilah tertentu, biasanya digunakan kamus khusus Al-Quran yang biasa disebut sebagai mu'jam. Nah, kamus-kamus Al-Quran ini biasa menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasan-bahasan tertentu dalam Al-Quran. Jadi mu'jam ini digunakan ketika kita mencari ataupun mencari istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini bahasanya itu cukup tinggi atau bahasanya itu puitis. Nah, contohnya kitab-kitab mu'jam itu ada mu'jam al-Mufahros li al-Fazi, Al-Quran Al-Karim, karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan al-Mu'jam al-Munfahras li Ma'ani Al-Quran Al-Karim, karya Muhammad Basam Rushdi Al-Zain. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Kalian rangkum materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian kalian kumpulkan di sini. Nanti saya akan menilai secara virtual, jadi nanti kalian foto dulu. Kemudian ada beberapa soal yang nanti akan Bapak berikan kepada kalian tentang sub materi yang sudah kita pelajari bersama tadi. Baik, itu saja dari saya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.